Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin, LC MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Dakwah. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa seperjuangan yang saya sayangi dan saya hormati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang bersusunkan oleh Serlina Maila Sofa, Hikmatul Laila Tiaska, saya sendiri, dan Khairuddin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Filsafat Dakwah yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Dakwah. Yang pertama, makna filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah suatu konsep atau bagian pemikiran yang menerangkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang dianggap pokok mengenai dakwah. Filsafat dakwah adalah pemikiran atau kajian yang bersifat rasional dan filosofis mengenai prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta pemikiran para ulama sebagai pegangan bagi para da'i dalam melaksanakan tugas dakwah demi mencapai madharat Allah. Periode nubuat. Dari 20 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang diberi Alkitab, suhuf, ataupun hikmah. Selain para nabi, ada seorang hamba Allah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran yang diberi hikmah, yaitu Luqman, dan menjadi nama surah dalam Al-Quran. Dan di surah Luqman inilah dapat dibangun secara spesifikasi struktur filsafat dakwah. Luqman al-Hikmah hidup sezaman dengan Nabi Daud. Luqman ini adalah bapak filsafat. Empedokles berguru kepada Luqman, kemudian menyusul Pythagoras, murid Empedokles. Setelah itu, secara terus-menerus menyusul Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Maka jalur pemikiran hikmah atau kefilsafatan para filosof yang bukan nabi adalah Luqman dan generasi setelahnya. Periode Al-Khulafaur Rasyidin. Pemikiran dakwah yang berkembang pada periode ini adalah metode naql dan aql, yang secara seimbang orientasi utama pengemban dakwah berupa futuhat, yaitu konsolidasi dan ekspansi Islam di semenanjung Arab dan sekitarnya. Adapun hikmah praktis telah diperoleh Al-Khulafaur Rasyidin melalui perilaku banyak mengamalkan ilmu dengan jujur dan ikhlas, istiqomah, pengamalan dan kemahiran, strategi yang bijak, dan memahami sendi-sendi dakwah. Mereka memandang penting pemahaman menggunakan akal dalam kehidupan. Selanjutnya, periode tabi'in. Hikmah praktis yang dikembangkan oleh keempat tokoh, yaitu Sa'ad Musyayyab, Hasan bin Yasir al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, dan Abu Hanifah. Pada periode ini adalah memulai dengan memperbaiki diri sendiri, keluarga, dan umat, menanamkan rasa takut kepada Allah, berpegang teguh pada agama Allah, dan mempertahankan orang non-muslim. Selanjutnya, pada zaman ini metode pemikiran dakwah yang dipakai lebih banyak menggunakan penalaran metode muhaddisin yang lebih berorientasi pada naql daripada aql, sebagaimana digunakan dalam penalaran metode mutakallimin. Selanjutnya, pasca periode tabi'at tabi'in. Pada periode ini dapat dikategorikan sebagai periode khalaf. Dalam tataran hikmah teoretis dalam seni metodologi, pada periode khalaf ini dapat digolongkan kepada pertama, kelompok pengguna penalaran irsyadi. Pendukung metode yang dikembangkan oleh Plato ini tidak mengabaikan metode naql. Kedua, kelompok pendukung metode masyari. Pendukung metode yang dikembangkan oleh Aristoteles tidak mengabaikan metode naql. Selanjutnya, periode modern. Periode ini merupakan kebangkitan Islam yang ditandai adanya tokoh pejuang Islam berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power terhadap penjajah Barat yang menguasai dunia Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.